Episode ke-232. Seluruh Secret Water Space dihiasi lentara dan kain warna-warni. Feng Xiuyun bergerak cepat mengurus semuanya. Dalam waktu singkat, Siung Xiang telah dirias oleh para prajurit wanita. Ia mengenakan mahkota dan kerudung Phoenix, sementara Qin Mu kembali dipasangi bola sutra merah di dadanya. Di bawah pengaturan Blaine, keduanya akhirnya menjalani upacara pernikahan. Blaine tersenyum puas. Dalam hati ia bahkan sempat memuji Feng Xiuyun yang cekatan dan bertanya-tanya apakah jenderal wanita itu sudah menikah atau belum. Di tengah pesta, Hu Lingger menangis terseduh-seduh sambil memeluk kendi arak. Air matanya bercucuran seperti hujan. Ia terus mengomel bahwa kakek Blaine telah membohonginya dan hanyalah penipu tua. Para prajurit yang datang memberi selamat hanya bisa saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa gadis kecil itu menangis sehebat itu. Setelah pesta usai, Qin Mu dan Siung Xiang diantar ke kamar pengantin. Namun di balik gaun pengantinnya, Siung Xiang diam-diam menyembunyikan sebilah belati. Ia telah lama bertekad membunuh Qin Mu, guru kultus iblis surgawi. Baginya, malam itu adalah kesempatan terbaik. Ia menunggu cukup lama, tetapi Qin Mu tak kunjung menghampiri. Rasa kesal mulai muncul. Saat akhirnya mengangkat sedikit kerudungnya, ia justru melihat Qin Mu duduk di meja sambil membaca sebuah kitab dengan sangat serius. Siung Xiang benar-benar tidak percaya. Pada malam pernikahan, pria itu justru tenggelam dalam buku. Ia membuang kerudungnya lalu menghampiri. Kitab apa yang begitu menarik? Tanyanya. Qin Mu mengangkat kepala. Kanan komputasi wanita misterius. Ia mempersilakan Siung Xiang duduk, lalu berkata dengan tulus, "Maaf karena menyeretmu ke dalam pernikahan ini. Semua ini adalah ulah kakek Blaine. Ia ingin aku memiliki istri dan keluarga agar tidak kembali ke Eternal Peace menghadapi bahaya. Aku tahu maksudnya baik, tetapi kalian yang menjadi korban." Qin Mu berdiri dan membungkuk meminta maaf. Siung Xiang segera membalas hormat. Guru kultus tidak perlu bersikap seperti itu. Selama perjalanan ini, aku melihat sendiri bahwa kau selalu menghormati kami dan tidak pernah memanfaatkan keadaan. Walaupun baru berusia 14 tahun. Ketika bersikap serius, Siung Xiang memancarkan wibawa yang layak dimiliki seorang sentes sekaligus calon penerus guru kultus. Ia tersenyum tipis. Tapi mengapa kau mempelajari kitab itu? Qin Mu menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Aku ingin kabur dari kakek Blaine. Aku tidak bisa mengalahkannya, tidak mungkin pula meracuninya. Jadi satu-satunya cara adalah menguasai seni teleportasi. Siung Xiang terkejut. Itu berarti kemampuan aljabarmu sudah mencapai tingkat setinggi itu. Teleportasi adalah salah satu divine art tersulit. Sedikit saja kesalahan dalam perhitungan ruang akan membuat seseorang muncul di dalam batu, terpotong-potong di ruang yang berbeda, atau bahkan menghilang selamanya. Banyak ahli Heavenly Devil Cult kehilangan nyawa ketika mencoba menguasainya. Namun Qin Mu tetap menghitung setiap titik ruang sambil membaca kitab. Dao Master Lin Xuan memberiku kanon komputasi wanita misterius beberapa bulan lalu. Kanon komputasi misteri tertinggi juga sudah kupelajari. Dengan kedua kitab ini, aku yakin bisa menguasai seni teleportasi. Ia tersenyum ringan. Besok pagi, saat kegelapan Great Ruins menghilang, aku akan pergi. Setelah melihatku lolos, kakek Blaine pasti tidak akan terus mempersulit kalian. Siung Xiang menatapnya dengan tatapan rumit. Mengapa kau hanya memikirkan caramu melarikan diri? Pernahkah kau bertanya apakah kami bersedia menikah denganmu? Qin Mu menghentikan perhitungannya. Sister Xiang, apakah kau benar-benar bersedia menikah denganku? Siung Xiang menundukkan kepala. Mahkota Phoenix di kepalanya bergoyang perlahan diterpa cahaya lilin. Namun Qin Mu kembali menatap bukunya. Aku tidak percaya. Siung Xiang terdiam. Kau masih menyembunyikan belati di lengan bajumu. Begitu aku mendekat, kau pasti akan menusukku. Wajah Siung Xiang langsung memerah karena marah. Dengan gerakan cepat ia menghunus belatinya dan menyerang. Qin Mu tertawa sambil menghindar. Ia menjentikan ujung belati hingga arah serangan berubah. Siung Xiang terus menyerang tanpa henti. Rok pengantin merahnya berputar seperti bunga teratai yang bermekaran. Sementara kilatan belati terus mengejar Qin Mu. Suara meja, kursi,
dan berbagai perabot pecah memenuhi kamar pengantin. Di luar ruangan, Blaine yang sedang minum bersama Feng Shuyan menggerakkan telinganya. Ramai sekali. Lalu ia kembali bertanya santai kepada Feng Shuyan, "Jenderal Feng, kau sudah menikah?" Di dalam kamar, pertarungan segera berakhir. Qin Mu berhasil merebut belati Siung Xiang, melemparkannya ke atas ranjang. Lalu menepuk pantat gadis itu beberapa kali sebagai balasan karena dulu ia telah menguras harta pribadinya. Setelah itu, ia kembali duduk membaca kitab seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan wajah merah padam, Siung Xiang masuk ke balik selimut dan membelakangi Qin Mu. Malam berlalu. Saat fajar mulai mendekat, Qin Mu masih membaca tanpa sedikit pun terlihat lelah. Siung Xiang bangun dan mendengus kesal. Qin Mu tersenyum. "Kau mendengkur seperti anak kucing. Sepertinya tenggorokanmu masih terkena sisa penyimpangan Qi. Aku sudah membuat pil untukmu. Minumlah nanti." Siung Xiang menerima pil itu tanpa berkata apa-apa. Qin Mu menarik napas panjang. "Hari ini aku pasti bisa lolos. Meski kakek Blaine baru membuka roh embrio surgawiku sehingga kekuatan sihirku belum sepenuhnya pulih. Aku bisa meminjam tenaga naga banjir melalui rahasia pengendalian naga." Siung Xiang terkejut. "Kau masih ingin pergi?" "Tentu saja," tatapan Qin Mu penuh keyakinan. "Kakek, Blaine selalu mengira aku akan mati di Eternal Peace. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku." Ia membuka pintu kamar. Di taman, Blaine telah berdiri sambil bertumpu pada tongkat bambu barunya. Seolah memang sudah menunggu. "Mari sarapan, Muir. Menantu cucuku juga ikut." Qin Mu tersenyum. "Tepat sekali, aku memang lapar." Siung Xiang merasakan suasana aneh di antara keduanya. Meski Blaine tidak memiliki mata, ia merasa kedua orang itu sedang saling menantang tanpa sepatah kata pun. Saat sarapan, Ling Yuxiu juga hadir sebagai istri pertama. Mullinger masih merajuk sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba ia membentak naga kilin. "Naga gendut, kalau pilih-pilih makanan lagi, akan kupukul." Naga kilin buru-buru menggalang. "Aku tidak pilih-pilih. Lihat saja, berat badanku sudah naik setengah tael." Ucapan itu membuat naga-naga banjir kecil tertawa riang. Selesai makan, Blaine tersenyum. "Muir, Great Ruin sudah terbuka. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan." Qin Mu membalas dengan tenang. "Tapi kakek masih menyegel 5 elemen dan 6 arah Divine Treasure milikku." Blaine mengangkat tangan dan mengetuk titik di antara alis Qin Mu. 2 ledakan pelan terdengar. Segel pada 5 elemen dan 6 arah Divine Treasure langsung terbuka. Kekuatan sihir Qin Mu kembali mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kakek benar-benar percaya diri. Blaine hanya tersenyum. "Tidak masalah." Detik berikutnya, Qin Mu menginjak tanah. Run-run teleportasi memenuhi halaman. Lalu tubuhnya menghilang seketika. Teleportasi. Namun hampir bersamaan, tongkat bambu Blaine mengetuk tanah. Qin Mu langsung dipaksa keluar dari ruang teleportasi. Ia mencoba lagi. Menghilang, muncul, menghilang lagi. Tetapi tongkat bambu Blaine terus menghantam titik-titik ruang dengan ketepatan luar biasa, mematahkan setiap jalur teleportasi yang dibuat Qin Mu. Tubuh Qin Mu terus berkedip di berbagai tempat sebelum akhirnya dipaksa kembali ke halaman. Tepat saat itu, suara seruling terdengar. Beberapa naga banjir menerjang Blaine dan melilit seluruh tubuhnya. Blaine sama sekali tidak panik. Tongkat bambunya bergerak ringan, menyentuh leher 2 naga banjir. Seketika mereka terkulai tak berdaya. Namun 2 naga banjir lain telah mencapai Qin Mu. Kekuatan sihir mereka langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Qin Mu segera membentuk segel tangan. Dalam sekejap, ribuan ron teleportasi bermunculan di antara dirinya dan Blaine. Ruang di sekitar mereka berubah kacau, dipenuhi lapisan formasi yang saling bertumpuk. Ekspresi Blaine akhirnya berubah. Tongkat bambunya menghancurkan run demi run sambil mengejar Qin Mu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Seluruh formasi teleportasi justru menelan Blaine. Ia berhenti mengejar. Senyum bangga muncul di wajahnya. "Muir, kali ini kau menang." Cahaya teleportasi menyala. Blaine menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul di luar Secret Water Space. Ia menoleh ke belakang.
memandang tempat itu dalam diam. Setelah beberapa saat, ia tersenyum puas. Kau benar-benar sudah dewasa.